Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, contoh kita, guru kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan dan juga sunnah yang selalu kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita lakukan tersebut jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab salat. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rukun salat. Kemudian alhamdulillah juga kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan sunnah-sunnah solat. Jadi di dalam solat itu sebagaimana makna di dalam solat al-aqwal wal af'al, perkataan dan perbuatan. Jadi isi dalam solat itu bapak-bapak ibu-ibu perkataan dan perbuatan, mulai start ataupun dimulai ketika takbiratul ihram kemudian ditutup dengan salam. Nah, di antara takbiratul ihram dengan salam itu isinya adalah perkataan dan perbuatan. Namun di dalam perkataan dan perbuatan tersebut ada yang wajib dan harus dilaksanakan, yang sudah kita sama-sama pelajari yang disebut dengan rukun. Di antara takbir dan juga salam tersebut, perkataan perbuatan itu ada yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan ataupun diucapkan. Namun kalau seandainya kita tinggalkan, tetap solat kita sah, atau yang disebut dengan sunnah solat. Itu sudah kita bahas. Khusus di dalam mazhab Syafi'i lebih terperincikan lagi. Jadi sunnah terbagi dua, sunnah aba'ad dan juga sunnah hayat. Sunnah aba'ad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan bisa menyebabkan kurang sempurna dalam solat, namun tetap sah. Seperti tasyahud awal, solawat di tasyahud awal, pembacaan tahiyat awal, itu masuk dalam kategori sunat. Dan juga kunut subuh. Untuk kunut subuh mazhab Syafi'i mensunnahkan, mazhab Maliki mensunnahkan. Selain dua mazhab tersebut, Hanafi dan Hambali tidak mensunnahkan. Kemudian ada sunnah hayat yang tidak. Sunnah aba'ad tadi itu kalau seandainya ditinggalkan sengaja atau lupa, dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat ini tidak sekuat sunnah aba'ad. Apabila ditinggalkan maka tidak diharuskan ataupun dianjurkan sujud sahwi. Contoh membaca doa iftitah, membaca tasbih subhana rabbiyal azimi ketika sujud ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang sudah kita sama-sama pelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam perkataan dan perbuatan antara takbir sampai salam itu ada juga yang disebut dengan makruh salat. Nah, makruh salat itu merupakan lawan dari sunnah salat. Kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak merusak solat. Tapi kalau makruh kebalikannya, ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan masuk dalam kategori yang makruh
namun tidak menyebabkan solat itu menjadi batal ataupun tidak sah. Nah, makruh solat ini lawan dari sunnah, maka setiap yang ditinggalkan dari sunnah maka hukumnya makruh. Contoh, kita ketika solat tidak membaca yang sunnah. Apa itu yang sunnah? Misal doa iftitah itu disunahkan, ya, dengan berbagai sigoh ataupun bentuk akwal ataupun bentuk dari doa. Nah, Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya, Allahumma ba'id baini, itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita tinggalkan maka masuk dalam kategori makruh. Ya. Begitu juga dengan pembacaan tasbih ketika sujud, ketika ruku, sujud, membaca sami Allahu liman hamida, kemudian membaca doa di antara dua sujud, itu masuk dalam kategori sunnah. Apabila ditinggalkan maka dia masuk dalam kategori makruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang memang makruh nian. Tadi makruh itu dikarenakan meninggalkan hal yang sunnah, tapi ada yang memang apabila dilakukan dia makruh, ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, iltifat fi sholati bil unuki illa lihajah. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat, Pak, Bu, menoleh bil unuk dengan kepala, ya, maksudnya dengan bagian leher menggerakkan sehingga kepala ke kanan ataupun ke kiri, maka itu masuk dalam kategori makruh. Misalnya sholat nyingok situ, tidak batal, cuman makruh. Tapi kalau seandainya iltifatu bizohar, dengan pundak ini bentuknya noleh sampai mak ini, batal. Karena ngapa? Badan kita ini harus menghadap ke kiblat. Di antara pernah kita pelajari syarat sah dalam sholat, yaitu harus menghadap kiblat. Apabila syarat sah tersebut bentuknya tidak terpenuhi, seperti kita menyampingkan kiblat, ya, maka bisa menyebabkan batal. Namun kepala sampai ke unuk, ke daerah leher, iltifat noleh, maka tidak membatalkan, namun masuk dalam kategori makruh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba ketika salat tidak menoleh, maka Allah tetap memperhatikan hamba tersebut. Ketika hambanya bentuknya noleh, maka Allah juga menoleh, dalam artian Allah tidak melihat hamba ataupun tidak memperhatikan hamba itu lagi. Fa iza iltafata insarafa anhu. Ketika noleh, Allah insarafa, artinya Allah tidak lagi melihat hamba tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya menoleh itu tidak membatalkan salat, namun makruh hukumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah raf'ul basar, raf'u basrihi ila sama. Tadi menoleh kepala kanan kiri. Yang ini jinguk matanya ke pucuk, ke kanan, ke kiri, masuk dalam kategori yang makruh juga. Diriwayatkan oleh Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bala aqwam yarfa'una absaruhum ila sama' fi salatihim. Rasul bersabda, ngapo kebanyakan kaum itu bentuknya melihat ke atas. Summa qala la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika sholat hendaklah jangan sampai dia melihat ke daerah atas. Karena apa? Kemarin kita sudah sama-sama mempelajari di antara sunnah di dalam sholat hendaklah fokus ke tempat sujud. Maka ketika seorang hamba menoleh ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, tidak ke tempat sujud, masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Kemudian kafu sya'ri wa tashmiru atrafis sawbi asna'is salat. Inilah bentuk dari aslinya bapak-bapak, ibu-ibu, pakai peci ini tidak kate syariat, kate dalilnya. Rasul tidak pernah pakai peci. Nah, apa tiba-tiba kita pakai peci? Rasul itu pakai imamah, pakai sorban itu, taruh di kepala. Namun, ya, di antara fungsi peci ini bentuknya membantu kita supaya rambut ini tidak banyak bergerak. Di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana sudah kita pelajari sama-sama kemarin, Pak, 7 anggota tubuh yang harus menyentuh tempat
sujud. Bagian kening dengan hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki ataupun jari-jari kaki. Nah, maka ulama sebagian mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan karena perintah Nabi supaya kening ini nyentuh tempat sujud, maka tidak boleh ada yang terhalangi. Di antaranya adalah rambut. Maka itulah kita pakai peci ini Pak gunanya. Jadi peci ini bukan syariat, hanya membantu kita supaya rambut tidak keluar. Nah, ketika kita tidak pakai peci, otomatis aman rambutnya panjang, itu bentuknya bisa terkewer-kewer rambut itu. Nah, ketika kita membeneri rambut, itu kata ulama masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Oleh karena itu kita pakai peci, maka kita terhindar dari makruh tersebut. Bahkan kalau seandainya dia banyak niat bergerak, beneri rambut, beneri lagi, masuk dalam kategori yang haram alias membatalkan solat. Wa tashmiru atrafis saubi asna'is salat, dan juga meneri baju, meneri pakaian, meneri sal baju ketika solat. Kalau seandainya lebih dari 2 gerakan bukan bagian solat, batal. Kalau meneri baju sedikit, maka masuk dalam kategori sunnah. Umirtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sabati a'zumin. Saya diperintahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk bersujud. Ketika sujud ala sab'ati a'zumin, 7 tulang atau 7 anggota tubuh. Seperti yang kami sebutkan tadi, wala akuffa sauban wala sya'ran, dan juga tidak boleh menahan. Maksudnya apa? Artinya kita itu bergerak untuk beneri rambut dan juga pakaian tadi. Nah, oleh karena itu ulama memakruhkan hal tersebut. Kemudian yang keempat, ini yang keempat Pak. Banyak yang diantara kita ini bentuknya sering melaksanakan ataupun sering mengindahkan, tidak mengindahkan sunnah Nabi ini. As-salatu inda hadrati ta'am tatawakku nafsahu ilaihi, tatawakka nafsahu ilaihi. Salat ketika pindang dan juga nasi itulah terhidang di pucuk meja. Pindang bapak itulah sudah panas-panas itu, ya, atau makanan itu sudah terhidang. Kemudian qomat linsyghali nafsihi bihi mimma yafuta alaihi al-khusyu' fi shalat. Sehingga ketika dia pergi ke masjid, teringat-ingat pindang tadi. Pindang tadi yang mana aku balik agak panas, tidak panas lagi, dingin. Atau keluarga besar, aku tadi habis pindangku tadi, palaknya caknya lebih biniku. Nah, ketika hal tersebut menyebabkan ketidakhusyuan, maka solat ketika makanan sudah terhidang hukumnya makruh. Diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, iza wudi'a asya, terkhusus makan malam. Apabila telah terhidang makan malam, di ulama mengumumkan seluruh makanan, tetapi hadis ini lebih terfokus dikhususkan untuk makan malam. Iza wudi'a asya'u ahadikum, apabila sudah terhidang makan malam di depan kalian, wa uqimatis salat, dan salat dilaksanakan, qomat dikumandangkan, alias salat dilaksanakan. Fabda'u bil asya, kata Nabi, maka makanlah dulu makan malam itu. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa, hatta yafrugha minhu, hingga kalaupun seandainya mampu untuk mengejar, maksudnya untuk melok berjamaah. Kalau seandainya tidak sempat berjamaah, ya sudah, setidaknya kita salat dalam keadaan tidak mengingat makanan tadi. Jadi Pak, salat dalam keadaan hadratit ta'am, makanan sudah terhidang, hukumnya makruh. Yang kelima, as-salatu inda hasril bul awil ghaib. Salat ketika menahan buang air besar dan juga buang air kecil. Nah, jadi kalau seandainya sudah masuk waktu salat, sebelum wudhu itu buanglah air besar, agak ketinggalan jamaah, lebih afdol daripada berjamaah dari awal namun menahan buang hajat tadi itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am. Ini penambahan dalil dari yang makan ketika makan sudah terhidang, salat ketika makan terhidang. La salata bihadrati ta'am. Jangan salat ketika makan sudah terhidang.
wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan juga jangan solat menahan dua hajat, yaitu hajat besar dan juga hajat kecil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu yang kelima. Yang keenam, as-salatu fi halatin nu'as asyadid. Solat dalam keadaan ngantuk yang sangat berat, Pak. Jadi dalam agama Islam kita ini, Pak, ada dua istilah. Ada yang namanya nu'as dengan nawam. Naim ataupun nawam. Kalau naim itu, Pak, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, kalau naim tidur itu, dia ketika contoh khutbah Jumat, dia tidak kebangun kecuali dibanguni uang, digotilung, berarti naum, tidur. Nah, wuduknya batal. Ada yang istilahnya nu'as. Nu'as itu ngantuk. Atau bahkan dia ini tertidur, tetapi ketika dia imam menyebutkan akhir dari khutbah, barakallahu li walakum, segar dia. Atau ketika dia tidur, khutbah kedua, Allahumma gfir, ngangkat tangan. Berarti tidurnya itu dalam keadaan nu'as, tidak tidurnya. Nah, apabila ketika kita nak solat isya, ketika nak solat maghrib lah ngantuk nian, maka hendaklah kita tidurkan dulu sejenak, ya, baru melaksanakan solat. Zalika bihaitsu la ya'minu dhabti qiraatihi was-sahwi fiha, karena bisa menyebabkan bacaan tadi agak ngawur dan salah, atau ada hal-hal yang bisa menyebabkan lupa dari apa yang dibaca. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza na'asa ahadukum, apabila kalian ngantuk, wa huwa yusalli, dan dia sedang solat ataupun ingin melaksanakan solat, falyarqud hatta yadhhab anhu naum, maka istirahatlah dulu, berbaring sebentar, hatta yazhaba anhu naum, hingga ngantuknya tersebut hilang. Fa inna ahadukum iza shalla wa huwa na'is, karena dilanjutkan, apabila kalian solat dan dalam keadaan kalian ngantuk berat, la'allahu yadhhaba yastaghfiru fayasubba nafsahu, yang aslinya di dalam doa-doa yang kita baca itu minta untuk istighfar dan Allah juga mengampuni kita, maka terbalik, ya, terbalik menjadi bukan jadi istighfar dan doa, menjadi sebuah hal yang mencaci diri kita deh, alias awalnya nak istighfar berubah jadi doa-doa yang lain yang bisa menyebabkan batal salat. Maka oleh karena itu dimakruhkan salat memaksakan ketika ngantuk. Yang ketujuh, salat fil amakinit taliyah, salat di tempat-tempat berikut. Nah, ini tempat-tempat ini makruh kecuali memang jelas ada najis di dalamnya, maka haram salat. Yang pertama, hammam. Hammam ini kamar mandi. Kalau di daerah kita ni tidak galak nian wong salat, tapi kalau di daerah Arab itu, Pak, salat Jumat itu sampai ke jalan-jalan. Bahkan mereka, nah mungkin bapak-bapak yang pernah haji dan umroh, ada itu yang tinggal di WC dekat Masjidil Haram itu. Dan bahkan mereka itu salat di dekat depan WC kamar mandi itu, Ustaz, ya. Nah, itu selagi dia bentuknya katik tempat, maka masih dibolehkan, namun hukumnya makruh salat di kamar mandi. At-tariq, salat di jalan. Nah, seandainya bentuknya memang sudah dikondisikan seperti Idul Fitri, Idul Adha ataupun salat Jumat, maka dibolehkan. Namun kalau seandainya tidak kati ataupun bukan waktu Idul Fitri, Idul Adha ataupun salat Jumat, tiba-tiba dia salat di jalan, maka hukumnya makruh, takut kena tumbur, kan? Kemudian fisuk, di dalam pasar. Berbeda maksudnya di sini adalah memang daerah pasar jual beli. Mana kalau misalnya di pasar itu ada masjid, berarti bukan di masjid, bukan di pasar, di masjid di dalam pasar, ya. Kemudian fi makbarah, di kuburan, makruh. Fil kanisah, di dalam gereja, makruh. Mazbalah, tempat pembuangan sampah. Wa'atan al-ibil, tempat ternak ibil, unta, itu juga makruh, ya. Limuzinnati wujudin najasati fi ba'diha, dikarenakan mungkin ada najis di dalamnya. Kalau seandainya itu muzinnah, jadi dalam maksud di sini adalah muzinnah ataupun muzinnah ini kemungkinan ada najis. Kalau seandainya memang sudah ada najis di sana, maka tidak boleh nian. Itu
wansighalil qalbi fi ba'dihal akhar, dan bisa menyebabkan hilangnya khusyuk di dalam solat, maka makruh. Hal tersebut dalilnya banyak nian, tapi insyaallah hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh dalil yang pendek kami ambil waqad sahha inda Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu masjidun, seluruh bumi ini masjid kecuali al-maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan juga kamar mandi. Kemudian ada lagi di hadis yang lain, la tusallu fi a'tanil ibil, jangan solat di kandang ibil ataupun kandang unta. Dan hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang makruhnya melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang sudah kami sebutkan tadi. Ini di antara sunnah-sunnah makruh-makruh yang termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rata-rata yang kami sebutkan tadi hadisnya sahih, Pak. Namun ini mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain, ada yang menggunakan hadis lemah, ada yang menggunakan hadis sahih juga, sehingga amanat disebutkan makruh solat digabungkan dari empat mazhab. Imam mazhab ini ada sekitar 39-an makruh, Pak. Tapi kami sebutkan mungkin yang sering-sering terjadi, Pak. Contoh di sini di di antara makruh yang sering terjadi adalah membolak-balikkan bacaan Al-Quran ketika sedang solat. Maksudnya apa? Tidak berurutan ketika solat. Contoh, ketika kita solat, yang pertama kita baca itu adalah Qul huwallahu ahad, rakaat pertama. Tiba-tiba rakaat kedua kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Terbalik aslinya Qul ya ayyuhal kafirun, baru Qul huwallahu ahad, sesuai dengan urutannya. Nah, ini juga masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Hadisnya ada ya, bahwasanya dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini bukan dari Nabi, cuma dari sahabat. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang paling banyak, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan berhubungan tentang solat Nabi. Su'ila Ibnu Mas'ud annahu su'ila amman yaqra'ul Qur'an manqusan. Suatu ketika sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ini ditanya tentang bagaimana kalau seandainya kita solat itu membaca tidak sesuai dengan urutan Al-Quran yang kami sebutkan tadi. Wa qala zalika manqusul qalbi, kata Ibnu Mas'ud, berarti hatinya juga terbalik. Dari sini ulama mengatakan dimakruhkan. Kemudian juga makruh-makruh yang lain mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, paling agak Bapak tanyakan seperti makruh solat makan makanan yang menyebabkan harum ataupun aroma tertentu mengganggu kanan kiri. Makan pete, makan jengkol, bawang, ataupun makanan yang tidak disebutkan. Kalau basol, bawang putih, bawang merah ada. Tapi bukan berarti yang bentuknya selain dari bawang itu, yang bau itu boleh. Makan tempoyak, makan bekasap dan sebagainya. Kalau seandainya bisa menyebabkan hilangnya kekhusyuan di saudaranya yang di sebelah, maka itu masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Kemudian juga ada yang wong tua biasanya galak solat itu nyender ke dinding, mungkinlah kecapean, solat tarawih biasanya nyender ke tiang, itu juga masuk hal yang dimakruhkan. Dan masih banyak makruh-makruh yang lain. Tapi kalau seandainya ada yang pengen ditanyakan ataupun ada yang pengen dibahas, silakan. Mungkin hal tersebut masuk dalam kategori makruh ataupun masuk dalam kategori yang bisa membatalkan di dalam solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi amalan-amalan yang masuk dalam kategori yang dimakruhkan, yang dianjurkan untuk tidak dilakukan ketika solat. Tidak membatalkan solat, namun bisa mengurangi kesempurnaan di dalam solat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan ataupun ada yang pengen dibahas, sama-sama insyaallah akan kita bahas. Jadi yang pertama tentang pembahasan solat masbuk. Jadi Pak, di dalam syariatnya itu tidak ditemukan dalil menjelaskan tentang nepuk pundak itu tanda dia melo masbuk. Jadi ada 3 jenis di dalam kita melaksanakan berjamaah. Yang pertama adalah
disebut dengan mudrik. Mudrik ini dia dari imam dapat satu rakaat, dapat sempurna solat dengan imam, tidak ketinggalan. Maka setiap gerak-geri imam itu harus diikuti galau. Ya, dan dia biasanya kalau seandainya mudrik cak kita tadi, nah itu namanya mudrik kalau itu. Karena ngapa? Dia mulai dari awal sampai akhir sama dengan imam. Ada yang disebut dengan lahik. Lahik ini Pak, ada suatu keadaan dia mungkin tertinggal, tapi di dalam sholat tertinggal dikarenakan ngantuk. Tiba-tiba, perasaan tadi satu rakaat pertama, ngapalah tasawuf akhir, tasawuf awal, berarti ada satu rakaat yang tertinggal. Maka disebut dengan lahik, bukan masbuk. Masbuk itu adalah ketika ketinggalan rakaat tetapi di luar dak melo imam. Nah, untuk masbuk ini dak kati cara khusus tepuk pundak dan sebagainya. Cuman dak apa-apa. Tepuk pundak itu bagi yang kita dak tahu. Aslinya kalau seandainya tahu sama-sama tahu tentang hukum masbuk, maka ketika dia berdiri, sebelahnya tuh ada kawannya berdiri, ketika dia ruku, dia melakukan ruku, maka si imam ini mengeraskan suaranya dan menjadi seorang imam. Pertanyaan, apakah harus merubah taghyirun niyah? Tidak boleh merubah niat. Kalau dia sholat wajib, maka haram hukumnya merubah niat. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i di pertemuan yang akan datang, taghyirun niyat ibtalus sholat. Merubah niat membatalkan sholat. Jadi cak mano secara otomatis tanpa kita rubah niat kita, itu sudah menjadi seorang imam, dapat pahala jamaah. Kita menjadi seorang imam, dan yang samping kita tadi itu seorang makmum. Jadi tidak usah merubah niat. Ya, kalau merubah niat itu masuk dalam kategori yang bisa membatalkan sholat. Ayo kita bahas merubah niat cak mana. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada juga yang merubah niat yang boleh dalam keadaan sholat sunnah. Kalau dia wajib, maka tidak boleh sama sekali merubah niat. Merubah niat, contoh ataupun kita lupa, salah, kita sholat isya, tiba-tiba niatnya sholat maghrib ataupun sebaliknya. Maka kita merubah niat dalam sholat. Tidak. Cara yang benar, batalkan sholat dan mulai dari awal lagi. Niatkan sholat yang pengen dilaksanakan tersebut. Jadi tidak ada merubah niat, secara otomatis langsung menjadi seorang imam dan berjamaah, dapat langsung pahala jamaah. Untuk posisinya, mayoritas ulama mengatakan intinya seorang imam harus lebih depan daripada makmum. Itu. Tapi mazhab Hambali mengatakan sejajar. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, intinya karena dia imam, maka dia harus di depan daripada makmum. Jadi jangan sejajarnya. Kalau sejajar makruh, tapi mazhab Hambali mengatakan boleh, harus sejajar antara imam dan juga makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang lupa. Oh yo, ngangkat celana Pak. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi itu, membenari rambut, membenarkan ataupun membenari pakaian kita lah, itu masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan. Illa lil hajah, kecuali dalam keadaan hajat. Contoh, ibu-ibu ada tak? Nah, biasanya ibu-ibu ini galak teinjak telekung dewek, maka ada gerakan tertentu yang menyebabkan supaya telekung ini bentuknya tidak sampai terbuka auratnya, maka dibolehkan. Kalau seandainya tidak ada hajat, tidak ada keperluan, cuma nak benar kesal, mungkin sal ini lebih panjang, dibenar sedikit. Nah, itu masuk dalam kategori makruh, atau ininya agak ini makruh, ya. Aman sampai bergerak lebih dari 2, contoh Pak, terbuka, ini kejinguan terbuka. Kalau seandainya cuma nutup maka makruh. Kalau seandainya batal. Apa? Di antaranya hal yang membatalkan kasratul fi'li, kasratul af'al, banyak gawian yang bukan bagian sholat bisa membatalkan sholat. Jadi memang kalau seandainya kainnya, contoh Pak, kadang kita menggunakan celana yang ketat nian, takutnya kayak ini. Nah, maka diangkat itu masuk dalam kategori yang dihajatkan. Maka tidak masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan tadi. Itu termasuk juga Pak yang dimakruhkan itu menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar, bermerek. Apalagi coblos nomor sekian, makruh hukumnya. Kalau seandainya bisa masuk dalam hal-hal yang sifatnya niatnya untuk ngajak dalam sholat, haram hukumnya. Ya, makruh kalau kata niat. Oh, kata niat aku intinya dikasih pakai maka hukumnya
makruh. Kalau seandainya niat memang berdakwah dalam sholat, maka masuk dalam kategori yang diharamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusyuk. Khusyuk ini Pak, khusyuk itu ketika ditanya apa arti khusyuk, khusyuk itu adalah tenang di dalam melaksanakan sholat, merasakan ibadah di dalam sholat itu dinamakan khusyuk. Di antara khusyuk itu sahabat itu banyak diceritakan. Ada yang sahabat itu tidak terasa ketika dipanah, pas sudah selesai sholat baru kerasuan sakit. Umar bin Khattab tidak kati jerit apuan ketika tujah oleh Abu Lu'lu al-Majusi ketika sholat. Itu bentuk dari nikmatnya ibadah sehingga hilang urusan dunia, langsung ke seolah-olah kita bermunajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah hal yang membuat kita khusyuk? Banyak wong yang hanya berfokus kepada internalnya bae. Apa yang internal? Contoh, khusyuk itu banyak sering kita dengar para ustadz, para ulama, khusyuk itu adalah ketika kita paham tentang bacaan sholat. Dari paham bacaan sholat itu baik Pak, sebenarnya sudah bisa menjadikan kita khusyuk. Karena ngapa? Ketika kita paham yang kita baca, maka tidak katik jedah sedikit pun untuk memikirkan di luar dari sholat tadi. Ya. Ngapa kita tidak khusyuk? Karena kita tidak paham terhadap apa yang kita baca tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tergesa-gesa di dalam sholat. Masuk dalam kategori yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Yang pertama tadi tidak paham, tergesa-gesa. Yang ketiga, kuncinya itu tidak benar, terlalu dipaksa. Apa itu? Niat. Kalau niatlah benar, bismillah, nawaitu, ataupun usolli salat al-maghrib lillahi ta'ala, maka dari awal kuncinya lah benar, maka khusyuan itu akan hadir. Itu faktor internalnya. Tapi banyak wong yang tidak terlalu memperhatikan faktor eksternal. Dari luar sholat, apa? Wuduknya benar tidak, pakaiannya bersih tidak, tempatnya wangi bersih tidak. Contoh Pak, ketika kita sholat, tempatnya mungkin karpetnya bau, maka bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Itu faktor di luar sholat. Pakaian, itu sudah disunahkan ketika sebelum sholat pakai minyak wangi. Itu masuk dalam kategori sunnah. Karena apa? Bisa menghilangkan kekhusyuan saudara kita di sebelah. Jadi ada faktor internal, faktor eksternal. Di antara faktor internal yang di dalam sholat itu adalah pahami sholat, jangan tergesa-gesa, niatnya diluruskan dan dibeneri. Insya Allah akan hadir kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Itu Pak. Silakan, ada lagi Pak pengen ditanyakan? Ahlan. Ya. Aslinya banyak Pak. Rukun itu sunnah makruh itu 39. Termasuk di dalam ada hal-hal rukun yang ulama selain dari yang bergambar, ada juga menggunakan pakaian yang ngejreng warnanya Pak. Misalnya warna merah, baju partai dan sebagainya. Makruh menurut mazhab karena suatu ketika Abdullah bin Umar mengatakan dakhala Nabi SAW rajul. Seorang tiba-tiba ada seorang yang masuk ke masjid, dilihat Rasul. Bardan wa ahmarani, ya, menggunakan pakaian yang merah. Fasallama falam yaruddun Nabi SAW. Ketika dia salam, ketika sudah sholat, dia salam kepada Nabi. Falam yaruddun Nabi SAW. Rasul tidak menjawab salam. Artinya apa? Rasul itu tidak setuju dengan perbuatan seorang hamba yang masuk ke dalam masjid sholat menggunakan pakaian merah. Itu menurut mazhab Hambali, bukan meinikan kelompok tertentu Pak ya. Kemudian dimakruhkan juga ketika sholat itu ini mungkin jarang. Ada yang sholat ketika imam berpegang dengan mihrab. Kemudian iqa' itu seperti yang duduk yang kami sebutkan kemarin Pak. Iqa' itu disunahkan di dalam mazhab Syafi'i. Masih ingat Pak duduk iqa' dalam sholat itu ada 3 jenis duduk. Atau ada 4, 2 yang ibadah, sisanya tidak ibadah. Ada yang disebut dengan duduk iftirashi, yang cak ini, iftirashi. Ini duduk tawarruk. Ini duduk ibadah, 2 ikut ini duduk ibadah. Ditambah sikok lagi duduk iqa'. Iqa' ini sunnah dalam madhab Syafi'i dari Ibnu Abbas di antara 2 sujud baik.
Ketika ada wong yang iqa ketika tasyahud awal, maka makruh hukumnya. Sering Pak, kalau seandainya Bapak agak umroh, haji, banyak wong yang cak ini. Ulama memakruhkan iqa ini. Ya, tapi jangan dicoba mentang madhab Syafi'i mensunahkan agak dikira agak aliran tertentu, aliran sesat tertentu. Yaitu, dan masih banyak lagi makruh-makruh yang lain. Masbuk dihitung seorang muslim itu, seorang musalli yang melaksanakan sholat itu mudrik, maksudnya mendapatkan satu rakaat dengan imam, minimal dia mendapatkan ruku. Hadisnya ada bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika sahabat itu tergesa-gesa sholatnya sehingga dia cuma dapat ruku. Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dapat satu rakaat, cuman ada catatan, jangan diulang lagi. Dari sini menunjukkan bahwasanya dapat satu rakaat. Namun Pak, ada hal yang paling penting yang pengen kami sampaikan, yang ulama tekankan. Wong ketika jingok imam ruku, ada cara yang tidak terpenuhi dan tidak membuat sholat dia sah. Bukan hanya satu rakaat dia udah dapat, seluruh sholat dia udah dapat. Ngapo? Ada wong ketika sholat Allahu Akbar langsung ruku. Itu yang menyebabkan tidak sempurna mendapatkan takbiratul ihram. Karena sesuai dengan urutan sholat kan, yang pertama sekali niat, setelah niat itu takbiratul ihram. Di antara takbiratul ihram dengan ruku itu ada Al-Fatihah. Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Nah, takbiratul ihram itu kewajiban masing-masing. Maka sempurnakan Allahu Akbar, sudah bar, maka kita baru ruku. Sempurnakan. Karena apa? Kemarin sudah kita bahas, ketika menyebutkan takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri, syaratnya. Syarat yang pertama dilapaskan bahasa Arab. Yang kedua harus tidak boleh dalam hati, harus didengar oleh sam'i, oleh pendengaran kita. Allahu Akbar, ya. Nak dijaharkan pun boleh bagi imam. Kemudian syarat ketiga asna'il qiyam, dalam keadaan berdiri. Maka ketika kita menyebutkan Allahu Akbar ruku, maka tidak dianggap takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah dan bukan hanya tidak mendapatkan satu rakaat, tetapi tidak mendapatkan kesempurnaan seluruh salat tadi. Maka ketika mendapatkan imam, santai be. Kalaupun seandainya dia dapat Allahu Akbar masih ruku, maka kita ngelok ruku. Ketika masuk kita imam la Allahu Akbar, sami Allah, sudah. Nah, ini juga banyak orang yang galak maling solat. Kalau istilah ulama maling solat itu korupsi solat. Mak mano? Dia mungkin masuk itu dalam keadaan imam sudah iktidal, tidak dapat satu rakaat. Tunggunya sampai imam bangkit lagi untuk rakaat selanjutnya baca Al-Fatihah. Kata ulama, kalau seandainya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya jinggo imam melaksanakan apa, maka ikuti imam tersebut sesuai dengan keadaan dia melaksanakan ibadah tersebut. Maka jangan ditunggu. Ketika imam ruku, ketika dapat alhamdulillah. Tidak dapatnya cuma sami Allahu liman hamidah, maka peloi dari sami Allahu liman hamidah tersebut. Karena ada pahala dari sana dan kita terhindar dari yang namanya korupsi di dalam sholat tersebut. Jadi itu banyak Pak kami jingok dan nunggunya ya imam, atau okelah kalau dari awal biasanya ke imam tuh sujud atau tuh tasyahud awal, dia dah galak menok tasyahud awal, imam lah bertegak dulu Allahu Akbar baru dia mulai sholatnya. Nah, itu disebut dengan istilah korupsi sholat. Sayang ya. Mulailah perintah Nabi itu seandainya adrakas sholat, ketika tahu bahwasanya imam itu melaksanakan ruku, sujud ataupun tahiyat, maka sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh imam tersebut. Itu termasuk salah satu hal yang mesti diperhatikan ketika masbuk. Ya. Dan juga masbuk ini Pak, insya Allah kita masuk ke dalam pembahasan masbuk. Masbuk ini dalam rangkaian jenis-jenis sholat Pak. Dan masbuk ini banyak nian aslinya pembahasan masbuk. Ada sebagian ulama yang mengatakan seorang, misalnya kita Pak lagi masbuk, ada jamaah yang masbuk, maka ada jamaah yang masuk lagi masbuk juga.
Nama jamaah yang bentuknya masbuk terakhir ini melok imam dapat tasyahud. Kemudian dia berangkat, setelah salam dia berangkat. Lagi ada jamaah. Nah, jamaah ini nepuk pundak makmum yang masbuk juga. Ulama mengatakan, ini ikhtilaf ulama, tetapi kebanyakan ulama mengatakan masbuk itu dalam keadaan kurang solatnya. Engkau yang datang itu dalam keadaan pengen sempurna solat, maka tidak boleh yang sempurna mengikuti yang kurang sempurna tadi. Maka oleh karena itu yang pertama cari dulu. Kalau mungkin lagi ada yang wudhu, tunggu dulu buat jamaah baru, jangan buat masbuk. Kalaupun seandainya jamaahnya ini paham, panggil yang masbuk itu biarlah selesaikan. Panggil, aku pengen berjamaah, misalnya pengen berjamaah, galak tak berjamaah dengan aku. Boleh tak boleh, seorang itu boleh melaksanakan 2 kali ibadah, tetapi dia mendapatkan pahala yang sunnah dan tak boleh menjadi imam untuk yang telat tadi itu. Karena ngapa? Yang pengen diajak sholat itu tadi sudah melaksanakan kewajiban, maka sholat kedua menjadi sunnah. Sedangkan yang masuk tadi itu pengen melaksanakan kewajiban, maka dia yang menjadi imam, yang kawannya tadi sebagai jamaah baru. Kalau tak katik lagi, yang lagi wudhu tak katik, yang diajak juga tak paham, dah galak aku 2 kali, kata wong sesat, maka sudah baru tepuk pundak yang masbuk tadi, daripada kita tidak melok berjamaah. Nah, itu salah satu rangkaiannya. Namun kita tidak kepak langsung di masbuk melok masbuk. Nah, itu hal tersebut sebenarnya ada sebagian ulama tidak mempermasalahkan. Namun, agar kita masuk dalam pembahasan imam, Pak, imam itu intinya syarat imam posisinya harus lebih tinggi daripada makmum. Maksudnya tinggi di sini adalah seorang imam sholat wajib, sholat sunnah tidak boleh menjadi imam untuk makmum yang wajib. Seorang yang berwudu, seorang yang tayamum tidak boleh menjadi imam yang berwudu. Seorang imam yang bentuknya musafir tidak boleh menjadi imam untuk yang mukim. Jadi intinya si imam ini kondisinya ketika melaksanakan atau menjadi seorang imam itu adalah memang harus lebih daripada makmumnya. Oke, masuk ada 13 syarat menjadi imam, Pak. 9 itu disepakati oleh ulama, sisanya ditambahkan oleh ulama. Termasuk di dalamnya syarat menjadi imam itu adalah tidak boleh yang uzur, Pak. Apalagi ketika kita ni dah sebaliknya yang tua diutamakan. Itulah galak ngan-ngam ta'alaihim tu ketika imam itu. Ya, ngan-ngam ta'alaihim kadang batuk, kadang alhamdulillah. Apa sih? Bil alamin, tak boleh. Macam itu. Maka batal makmum yang di belakang yang paham itu batal dia. Maka itu salah satu urutan-urutannya itu ada syarat dan terpenuhi. Itu termasuk di dalam masbuk tadi. Ya. Jadi yang pertama yang ditanyakan Ustadz tadi itu seluruhnya bukan bagian dari rukun. Maka manapun caranya insya Allah sah galau. Selagi itu ada dalilnya. Nah, contoh dalam pembahasan tentang mengangkat tangan. Yang pertama tadi mengangkat tangan Ustadz ya. Ketika perpindahan ketika nak ruku. Hatta di dalam mazhab Syafi'i pun terbagi 2 perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ngangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram. Tapi diriwayatkan lain dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengangkat tangan 4 keadaan. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika nak ruku, bangun dari ruku, kemudian dari rakaat nak naik ke rakaat ketiga. Itu disunnahkan, Allahu Akbar. Selain daripada itu tidak disunnahkan karena hadisnya cuma 2 jenis itulah. Rasul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian ada sebuah hadis yang lain mengatakan bahwasanya Rasul mengangkat tangan dalam 4 keadaan tadi. Itu sunnahnya. Kemudian ketika sebenarnya banyak, Pak. Banyak nian yang kita temui ini berbeda dalam setiap mazhab. Contoh ketika pengen pengen sujud dari i'tidal, yang pertama kali ada yang mengatakan bahwasanya pertama sekali adalah tumit ini kaki. Ada yang mengatakan tangan. Hadisnya sama, Pak. Ado galau. Ya, dan itu dibolehkan galau. Yang tidak boleh itu palak duluan. Ya, patah palak kita, Pak. Karena tidak katik dalilnya pulang. Jadi nak tumit dulu. Dan ini juga kata ulama, jangan terlalu berfokus kepada dalil.
kepada hadisnya. Karena ngapo? Jingok keadaan. Bagi mereka yang bentuknya kakinya sakit, ketika diutamakan maka pakai tangan duluan. Begitu juga dengan ketika bangun, Pak, dari rakaat kedua, dari rakaat satu nak kedua atau ketiga nak keempat, ada duduk berhenti sejenak, disebut dengan duduk istirahat. Hadisnya suatu ketika ada Rasul pernah istirahat, ada yang mengatakan Rasul tidak beristirahat duduk itu. Tetapi mayoritas ulama mengatakan Rasul tidak beristirahat. Rasul beristirahat ketika dari rakaat pertama naik rakaat kedua itu, Rasul itu duduk itu ketika beliau dalam keadaan akhir-akhir hayat beliau dan beliau sakit. Jadi kalau di sini ulama mengatakan kalau seandainya tidak dibutuhkan dan masih kuat langsung bertegak be, jangan duduk istirahat. Kemudian juga ketika nak bangkit dari sujud itu. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan tangan biasa, ada yang mengatakan dengan genggaman. Mayoritas ulama mengatakan makruh hukumnya menggenggam cak ini. Tapi ada hadisnya. Tapi tidak apa-apa. Karena ngapo, Pak? Contoh dalam pembahasan makruh ini ada ulama yang ini memakruhkan, tapi ulama yang lain tidak memakruhkan. Ya, tapi mayoritas ulama memakruhkan menggenggam tangan itu. Ya. Yang mana tuh? Ya. Sunnahnya harus bertopang, Pak. Disunahkan bertopang. Karena ngapo? Solat kalau seandainya bentuknya menyebabkan memudaratkan masuk dalam kategori yang dimakruhkan juga. Maka dia harus bertopang. Terserah nak topang kanan, topang kiri, ataupun dua-duanya, ataupun yang bentuknya digempalkan tadi. Kalau dia langsung bertegak, takutnya kayak nyampa, menyebabkan gerakan solat ataupun istidbarul kiblah bisa membatalkan solatnya juga. Azan, Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sunnah-sunnah solat. Sebenarnya masih banyak. Kalaupun ada yang pengen ditanyakan, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan berkah, dan Allah berikan manfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.